Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua penonton setia live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, pada sore hari ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum follow Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada, follow Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita nih. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Iya, dokter ini bisa diperkenalkan dokter ini dengan dokter siapa? Mungkin ada yang belum kenal nih dokter. Ya, saya Dokter Fatoni, namanya saya lengkap Muhammad Fatoni Kurnia. Saya biasa di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Di Rumah Sakit Bina Bakti Husada, di mana dokter? Saya di sini juga di RSU, tapi jadi saya dokter tetap di Rumah Sakit Bina Bakti Husada selain dari dokter di RSU Rembang. Saya adalah dokter spesialis anak. Nah, dokter Fatoni ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu jangan tunda imunisasi pada anak. Nah, nggak perlu lama-lama lagi kita dengar materinya kepada dokter Fatoni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu di live Instagram lagi. Ini mungkin saya yang kedua. Materi kita hari ini adalah tentang imunisasi, utamanya pada pandemi, dengan judul apa? Imunisasi jangan tunda imunisasi pada masa pandemi. Nah, kenapa kok begitu? Imunisasi menjadi penting, isunya menjadi penting karena pada pandemi kali ini banyak imunisasi yang tertunda. Jadi kita merasa perlu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua, ibu-ibu semua, bahwa pada saat pandemi seperti ini tidak perlu kita menunda imunisasi. Yang penting imunisasi diberikan sesuai dengan jadwal dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya saya berikan sekilas dulu apa itu imunisasi, bagaimana manfaat imunisasi, imunisasi apa aja yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, imunisasi itu apa? Imunisasi itu proses pemberian suatu vaksin yang diharapkan dengan vaksin itu akan timbul kekebalan aktif yang diperoleh oleh anak. Saya membahasnya sebagai dokter anak, ya berarti anak, walaupun vaksin sendiri itu sekarang ada yang diberikan pada orang dewasa atau pada lansia, karena prinsipnya vaksin adalah untuk mencegah terjadinya penyakit. Kenapa kok vaksin ini perlu atau imunisasi perlu? Karena imunisasi itu merupakan salah satu hak anak. Disampaikan itu ada di Undang-Undang 2009, ada di Undang-Undang tahun 2002, disampaikan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik gitu. Jadi kita salah satunya adalah upaya yang dilakukan adalah upaya imunisasi. Karena dengan imunisasi tadi saya sampaikan, harapannya adalah dia akan menurunkan angka kesakitan. Jadi kita tidak berharap sakit dulu, sebelum sakit kita tunda, karena kalau kita cegah dulu itu biaya yang ditimbulkan ke depannya pasti jauh lebih ringan. Nah, imunisasi itu apa saja? Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada lebih dari 10. Misalnya ada anak usia baru lahir itu sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B. Jadi saya sebutkan saja imunisasi yang biasa digunakan itu. Ada imunisasi hepatitis B, kemudian imunisasi polio, kemudian imunisasi DPT atau difteri, pertusis, tetanus yang saat ini digabungkan dengan hemophilus influenza. Kemudian ada imunisasi pneumokokus, ada imunisasi rotavirus, ada imunisasi campak dan rubella, dan terus kemudian ada imunisasi tifoid, varicella, hepatitis A, Japanese encephalitis, ada imunisasi dengue, dan mungkin yang lagi tren sekarang untuk orang dewasa mungkin adalah imunisasi COVID. Nah, itu masih dalam tahap
persiapan pelaksanaan ya. Ya, saya bahas di sini adalah yang imunisasi anak. Kenapa kok menjadi penting di masa pandemi ini? Karena pada masa pandemi kan yang digalakkan adalah bagaimana kita mencegah supaya kita tidak mengalami sakit ini, yang mengalami COVID ini ya. Salah satunya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, menjaga jarak, orang tua menjadi takut untuk membawa anaknya untuk berimunisasi. Nah, akibatnya cakupan imunisasi pada masa awal-awal pandemi itu turunnya banyak, bisa hampir sampai 50%. Nah, kalau imunisasi itu kita tidak mencapai target, yang menjadi ditakutkan adalah penyakit-penyakit yang awalnya bisa kita cegah dengan imunisasi itu timbul kembali. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh kita sebagai dokter anak. Nah, imunisasi yang harusnya bisa mencegah penyakit itu menjadi penyakitnya timbul kembali. Mungkin kita pernah dengar seperti terjadinya kasus difteri, menjadi KLB difteri, atau terjadinya kasus polio liar yang harusnya sudah bisa kita eradikasi, atau terjadinya campak yang banyak. Nah, pada masa pandemi ini imunisasi harus tetap dilakukan supaya penyakit-penyakit tadi yang harusnya sudah bisa kita cegah dengan imunisasi itu dia tidak timbul kembali. Bagaimana caranya? Beberapa dinas kesehatan itu, misal dinas kesehatan Kabupaten Rembang sudah memberikan panduan untuk pelayanan imunisasi di puskesmas atau di posyandu. Misalnya penjadwalan anak saat datang. Jadi diharapkan dengan adanya jadwal itu anak tidak berkerumun. Itu. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan, petugas menggunakan masker, orang tua anak juga menggunakan masker. Anak-anak memang tidak menggunakan masker karena masker tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi hal-hal seperti itu yang penting dilakukan pada saat imunisasi. Jadi jangan takut untuk imunisasi. Kalau misalnya berarti anak di bawah 2 tahun gitu ya dok, harusnya pakai apa dok? Kayak face shield gitu atau gimana? Anak di bawah 2 tahun harusnya tidak usah keluar rumah. Ya, kalau misalnya harus keluar rumah, misalnya pada mau imunisasi, vaksin boleh digunakan face shield boleh, tapi tidak direkomendasikan menggunakan masker. Ya, itulah pentingnya. Misalnya anak mau imunisasi, kita ambil contoh misalnya di sini ya, di Bina ya, kan sudah ada jadwalnya, nanti datangnya bisa sesuai perjanjian gitu. Jadi kita mencegah kerumunan, tapi kita tetap mendapatkan manfaat dari imunisasi itu sendiri. Jadi supaya penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah itu tidak timbul kembali. Karena kalau sudah menjadi ada angka kejadian baru penyakit tertentu, nanti menjadinya KLB lagi. Kita sudah ada pandemi, nanti malah ada KLB penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Gitu. Makanya orang tua jangan takut untuk imunisasi. Imunisasi itu tetap penting. Sepertinya dinas-dinas kesehatan pun di bulan-bulan ketiga atau keempat itu sudah mulai kembali menggalakkan imunisasinya, dan sepertinya semakin ke belakang ini angka cakupannya juga semakin meningkat walaupun belum bisa seperti sebelum pandemi. Gitu. Imunisasi apa misalnya? Kita membahas dulu imunisasi awal pada 6 bulan pertama. Imunisasi bayi lahir akan dia mendapatkan hepatitis B, kemudian mendapatkan polio. Pada saat usia 1 bulan, anak akan mendapatkan imunisasi BCG. BCG gunanya untuk apa? BCG itu gunanya untuk mencegah timbulnya penyakit tuberkulosis paru. Kemudian pada saat usia 2 bulan, anak akan mendapatkan mendapatkan imunisasi DPT, dia mencegah difteri, pertussis, tetanus. Kemudian mendapatkan imunisasi HIV itu Haemophilus influenza. Salah satunya untuk mencegah terjadinya meningitis atau radang otak. Kemudian dia mendapatkan lagi hepatitis B ulangan. Terus ada yang rekomendasi IDAI, dia mendapatkan imunisasi pneumokokus. Pneumokokus itu vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi-infeksi karena
pneumokokus tadi. Pneumokokus itu bisa menyebabkan apa? Pertama, infeksi telinga atau otitis. Yang kedua, pneumonia juga. Yang ketiga, radang otak. Jadi kita memang perlu untuk melengkapi imunisasi itu. Saat ini memang pemerintah belum bisa menjadikan imunisasi pneumokokus itu sebagai program nasional, tetapi jika orang tuanya mampu atau orang tua menggunakan fasilitas asuransi tertentu yang bisa mengcover imunisasi dasar, alangkah baiknya kita menggunakan imunisasi. Sebagaimana kalau ada orang yang tanya bagaimana vaksinnya halal atau tidak, kan kadang-kadang sampai bertanya seperti itu. MUI sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin itu boleh diberikan. Misalnya kemarin yang terakhir agak ramai itu kan vaksin MR, vaksinnya halal atau tidak. Akhirnya sampai timbul surat dari MUI yang menyatakan MR itu boleh diberikan karena situasinya memang untuk mencegah, dan saat ini belum ada vaksin lain yang dapat digunakan untuk itu. MR itu untuk mencegah apa? Mencegah yang pertama mencegah measles atau campak. Campak sudah dulu, mungkin kita yang generasi, saya udah generasi 30-an lebih itu ya, campak sudah dapat. Sekarang ada tambahnya adalah rubella. Rubella kita nggak dapat dulu. Kenapa rubella diperlukan saat ini menjadi program pemerintah? Karena untuk mengurangi terjadinya angka kecacatan pada bayi. Kalau anak-anak sudah kebal terhadap rubella, nanti diharapkan ke depannya dia menjadi dewasa yang sehat, tidak terjadi rubella pada saat dewasa, sehingga pada saat lahir tidak terjadi kecacatan. Seperti itu. Ya, intinya imunisasi itu penting walaupun pada saat pandemi tidak boleh ditunda, karena kalau ditunda itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang harusnya sudah bisa kita cegah dengan imunisasi itu menjadi timbul kembali. Banyak banget yang ini ya dok ya, kayak misalnya nanya kalau misalnya saat panas itu boleh diimunisasi tidak sih dok? Karena kan mungkin banyak yang tidak tahu ya dokter ya di sana gitu. Kalau imunisasi kan disebutkan ada namanya kontraindikasi yang mutlak, ada yang kontraindikasi yang relatif. Maksudnya kontraindikasi itu boleh diberikan enggak imunisasi ini. Pada imunisasi yang kira-kira menyebabkan efek samping demam memang tidak boleh pada anak-anak. Salah satu syarat imunisasi itu kan anaknya sehat. Jadi kalau misalnya kita diberikan pada saat anak demam, nanti akan menjadi rancu apakah demamnya itu karena efek samping imunisasi yang dalam jangka pendek, atau demam itu merupakan bagian dari sakitnya. Jadi pada saat demam memang tidak diperbolehkan imunisasi. Berarti kalau pas saat demam tidak boleh ya dokter ya? Ya, sebenarnya ditunda dulu, tetapi ditundanya juga tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau pada saat dia sudah sakit, segeralah kembali untuk mengejar imunisasi yang tertunda, namanya catch up imunisasi. Maksimal waktunya berapa dokter? Tidak ada maksimalnya. Setelah dia, maksudnya maksimal dari mana? Dari waktu habis, kan harusnya jadwalnya. Terus maksimal berapa lama setelah melewati jadwalnya gitu dokter? Istilahnya tidak ada maksimal melewati jadwal. Jadi begitu dia sudah bisa diimunisasi, segeralah untuk imunisasi. Karena jika jadwalnya dia tertundanya lama, dia akan bertuburkan dengan jadwal di depannya. Nanti malah semua akan tertunda. Kalau misalnya dokter, kalau akibat dari jadwal vaksin anak yang tidak beraturan dan tidak lengkap itu gimana dokter? Kalau dia mempunyai jadwal imunisasi yang tidak lengkap, itu akibatnya adalah efek imunitas yang kita harapkan itu menjadi tidak maksimal, sehingga tingkat kekebalan anak itu terhadap penyakit yang diharapkan dapat dicegah itu ya tidak maksimal. Misal DPT itu harusnya diberikan sampai 4 kali pemberian pada waktu anak, nanti akan diberikan kembali ulangannya pada saat SD. Apabila kita tidak memberikan lengkap, ya pasti akan terjadi kemungkinan angka kesakitannya bisa menjadi lebih tinggi. Makanya pada saat terjadinya misalnya KLB difteri atau terjadi kasus difteri, itu pasti ditanya imunisasinya lengkap atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, imunisasinya sesuai jadwal atau tidak.
Gitu. Lengkap itu ya lengkap jumlahnya, sesuai dosisnya, cocok cocok jadwalnya, cocok pemberiannya. Kalau ada yang tidak sesuai itu pasti akan menurunkan apa tadi tingkat kekebalannya gitu. Walaupun kalau misalnya terlambat, bagaimana kalau sudah terlambat ya tetap saja kalau terlambat kita buatkan jadwal ulang supaya dia mencapai dosis tertentu yang menjadikan dia menjadi kebal terhadap penyakit itu. Ya dokter. Nah dokter, kalau vaksin sendiri itu ada ini tidak sih dok, kayak misalnya alergi gitu ya dok, misalnya vaksin itu bisa menyebabkan alergi atau tidak? Oh, ada vaksin-vaksin tertentu yang bisa menyebabkan alergi. Maksudnya alergi itu biasanya alergi terhadap bahan pencampurnya. Jadi kan vaksin itu kan tidak bisa cuma apa namanya virus atau bakterinya saja yang dilemahkan. Dia kan ada bahan pencampurnya. Nah, ada vaksin tertentu itu yang salah satu pencampurnya itu kalau nggak salah bahan yang bisa membuat alergen. Jadi pada saat imunisasi, makanya pada saat imunisasi itu harus dilaksanakan, sebaiknya dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang ada alat jika terjadi reaksi alergi. Reaksi alergi itu sama kan dengan reaksi misalnya pada orang-orang tertentu disuntik obat tiba-tiba menjadi shock anafilaksis, itu kan salah satu bentuk reaksi alergi. Vaksin pun ada walaupun jarang, makanya diharapkan di tempat-tempat yang ada imunisasi ya emergency kitnya tetap tersedia. Sama nanti pada saat sebelum imunisasi wajib dilakukan inform konsen. Maksudnya inform konsen itu kadang-kadang tidak harus tertulis. Kita bertanya ada faktor resiko atau tidak, ada riwayat alergi atau tidak, sehingga yang bertugas itu juga siap apabila terjadi misalnya reaksi alergi seperti anafilaksis itu. Kalau vaksin sendiri ya dok, pernah sih enggak sih dok sejauh ini ya ditemukan dimanapun gitu ada vaksin palsu gitu dokter? Soalnya kan kadang-kadang kan hoax itu kan banyak gitu dokter. Vaksin palsu ya, kalau saya sih intinya begini, kalau kita menggunakan vaksin pastikan kita mendapatkan dari distributor yang resmi ya. Kalau kita dapat dari distributor yang resmi kan pasti vaksinnya itu pasti vaksin yang baik. Kemudian yang kedua, pada saat sebelum kita menggunakan vaksin, telitilah vaksin itu. Kita misalnya saya sebagai yang memberikan vaksin atau teman-teman kalau misalnya di puskesmas kan atau di posyandu kan bisa bidan atau perawat yang memberikan vaksinasi, harus selalu dilihat vaksinnya masih bisa layak digunakan atau tidak ya. Jadi di situ ada expired vaksinnya, ada namanya VVM atau kode yang dapat digunakan apakah vaksin itu masih bisa berlaku atau tidak. Tapi kalau untuk menjamin keaslian vaksin ya kita harus mendapatkannya dari distributor yang resmi supaya kita pasti tahu oh ini vaksinnya adalah vaksin yang legal dan vaksin yang tidak palsu. Kayaknya pernah ada ya kasus vaksin palsu itu yang di Jawa Barat itu kalau nggak salah. Dibuat suami istri ya kan? Ya, itu karena ya supaya kita mencegah itu ya tadi kita harus mendapatkan vaksin itu dari distributor yang resmi. Jangan hanya karena misalnya ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan keuntungan karena vaksin, terus mengabaikan tingkat keamanan vaksinnya atau mengabaikan rantai distribusi vaksinnya. Kalau misalnya di BINA sendiri ya dok, punya jadwal khusus nggak dok untuk imunisasi? Ada, di BINA jadwal imunisasi hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa dan hari Kamis. Kenapa kok kita tidak tiap hari ya? Karena supaya ya tadi efektivitas waktu gitu. Jadi kita kumpulkan tiap hari Selasa dan hari Kamis untuk vaksin di BINA. Kan imunisasi itu kan ada yang wajib, ada yang tidak dok. Nah itu tuh kenapa ada yang wajib dan ada yang tidak seperti itu dok? Sebenarnya istilahnya bukan wajib dan tidak wajib. Jadi imunisasi itu kalau dari dokter anak cuma ada satu imunisasi yang disarankan oleh dokter anak. Jadwalnya bisa misalnya teman-teman atau ibu-ibu download di searching di Google itu lihat aja
jadwal imunisasi rekomendasi IDAI tahun yang terakhir itu tahun 2017 ya. Setelah itu belum ada rekomendasi lagi. Di situ kalau di IDAI cuma ada satu imunisasi yang dianjurkan, tidak ada namanya imunisasi wajib dan imunisasi tambahan. Kenapa kok dulu ada istilah imunisasi wajib dan tambahan? Karena kalau dulu itu imunisasi wajib itu berarti imunisasi yang di cover semua biayanya oleh pemerintah. Kalau untuk mengcover semua jenis imunisasi mungkin pemerintah saat ini belum mampu, karena pasti ada urutan skala prioritas penyakit apa yang lebih sering pada masyarakat Indonesia itu yang mungkin diprioritaskan untuk dicegah terlebih dahulu. Jadi sekarang tidak ada istilahnya wajib dan tambahan, semua istilahnya adalah imunisasi yang direkomendasikan IDAI. Kalau wajib itu dulu itu ada imunisasi misalnya mulai 0 sampai 2 tahun, mulai dari hepatitis B, polio, DPT, HIV, campak, dan rubella itu yang dulu disebut wajib. Nah, tambahannya dulu itu ada namanya PCV, varicella, tifoid, hepatitis A, HPV, influenza itu tambahan. Cuman sekarang istilahnya tidak dibagi seperti itu lagi, tidak wajib dan tambahan. Semuanya adalah imunisasi yang direkomendasikan. Cuman ada imunisasi yang memang dibuat program resmi dari pemerintah dan ada yang belum. Saya bilang belum karena harapan dari Dokter Ana adalah semua imunisasi nantinya akan menjadi program dari pemerintah. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya tulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab oleh Dokter Fatoni. Nah dokter, kalau ada juga yang nanya dok, kenapa sih sudah diimunisasi tapi tetap sakit gitu dokter? Ya. Kan ada tuh dok yang kayak udah imunisasi campak tapi kena campak gitu dokter. Ya. Imunisasi itu kan disebutkan untuk meningkatkan kekebalan. Jadi tidak pasti dokter tidak akan berani mengatakan anak ini sudah diimunisasi pasti tidak terkena sakit itu. Tetapi apabila dia terkena sakit itu, tingkat kesakitannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesakitan anak yang belum diimunisasi. Misalnya sendiri saya punya pengalaman sendiri, dua anak saya. Anak saya yang pertama itu sudah saya imunisasi varicella atau cacar air, tetap kena cacar air. Sudah diimunisasi tetap kena. Cuman tingkat keparahan dari sakitnya itu tidak separah yang kedua. Kebetulan yang kedua memang belum diimunisasi karena memang belum sampai jadwalnya. Tapi karena masnya sakit, adiknya sakit. Tapi adiknya lebih parah daripada kakaknya yang dia sudah mendapatkan imunisasi. Sama dengan pasien-pasien yang mengatakan anak saya sudah diimunisasi difteri, DPT, kok masih kena difteri ya? Yang harus ditanamkan adalah apabila dia tidak diimunisasi, mungkin tingkat keparahan dari difterinya itu pasti lebih parah. Kita bisa ambil contoh pada anak-anak ya, di penelitian itu pada anak-anak yang terkena difteri yang dia vaksinnya tidak lengkap, itu tingkat keparahannya lebih tinggi. Ya. Tadi disebutkan anak saya sudah imunisasi, yang harus ditanyakan imunisasinya lengkap atau tidak dulu. Kalau imunisasi sudah lengkap sesuai jadwal, orang tuanya tertib memberikan imunisasi sesuai jadwal, kok masih sakit, biasanya sakitnya lebih ringan dibandingkan yang tidak diimunisasi lengkap atau bahkan sama sekali tidak diimunisasi. Jadi masih bisa terkena, tetapi angka kesakitannya lebih rendah, dan kalau misalnya sakit tingkat kesakitannya juga tidak lebih parah. Dan lebih baik mencegah ya dokter ya, daripada mengobati kan lebih banyak yang harus dikeluarkan gitu. Ya, begitu sakit itu pasti sudah lebih repot lagi. Kalau misalnya imunisasi itu kan ada jenis tunggal dan juga kombinasi ya dok. Nah itu tuh bedanya apa sih dok? Imunisasi itu kan gini, misalnya pada saat usia 2 bulan anak itu akan mendapatkan imunisasi yang beberapa jenis imunisasi yang menjadi satu. Pada saat usia 2 bulan itu dapat imunisasi difteri, pertusis, tetanus, polio, hepatitis B.
Kalau kita berikan imunisasi yang kombinasi, keuntungannya adalah yang pertama, anaknya suntiknya cuma 1 kali, ya, 1 kali suntik, dia mendapatkan beberapa jenis imunisasi. Itu yang imunisasi yang kombinasi. Kalau imunisasi tunggal biasanya diberikan pada yang memang secara sediaan pasar tidak ada kombinasinya. Yang kedua mungkin pada saat penjadwalannya itu dia tidak ada barengannya. Itu misalnya yang tunggal itu yang jelas-jelas masih tunggal sekarang itu adalah BCG, itu tunggal karena memang tidak ada barengannya di situ di usia 1 bulan, ya. Terus ada yang tunggal lagi adalah IPV. IPV itu diberikan kalau di jadwalnya Departemen Kesehatan itu pada saat pemberian imunisasi DPT ketiga. Jadi ada imunisasi DPT 3 plus imunisasi IPV. Filenya ada 2, jadi tidak enaknya disuntiknya di kanan kiri, mesti satu suntik untuk DPT, yang satunya untuk IPV. Nah, tapi apakah itu berbahaya nyuntik 1 kali 2 vaksin? Tidak apa-apa gitu. Kalau kita menjeda pemberiannya tidak dalam 1 waktu, malah kita harus ada jeda waktu tertentu yang harus kita ambil. Atau 1 waktu malah nggak masalah. Untuk tips merawat bekas suntikan itu mungkin ada tipsnya dokter dari dokter Fatoni. Kan biasanya kan anak rewel habis disuntik gitu ya dok ya. Mungkin rewel karena sakit atau gimana dokter? Iya, kalau imunisasi sudah dilakukan secara safe dalam artian safe secara penyuntikannya, bersih penolongnya, bersih tempat yang dilakukan injeksinya, biasanya efek samping dari suntikan itu jarang. Kalau misalnya terjadi efek samping yang sampai terjadi kemerahan atau sampai mohon maaf terjadi abses, itu mungkin ada 1-2 hal yang terlewat dalam pelaksanaan persiapannya itu. Kalau tips tertentu supaya tidak sakit setelah diimunisasi ya tidak. Ya yang penting anaknya dibuat nyaman saja, tempat suntikannya tidak usah dipencet-pencet gitu kan, anak juga akan baik kok. Kan bekas jarum itu kecil sekali, jadi biasanya sih tidak terlalu sakit. Kalau misalnya rewel sekali pasti ada sesuatu, ya dicari dulu sebabnya apa. Mungkin bisa jadi karena panasnya gitu ya dokter ya. Nah, ya karena imunisasi tertentu kadang-kadang itu menyebabkan demam. Kenapa sih dok bisa menyebabkan demam tuh? Kenapa bisa seperti itu dokter? Reaksi tubuh bayi atau setiap bayi seperti itu dokter? Ya kan disampaikan imunisasi itu memasukkan bakteri atau virus yang dilemahkan atau bakteri atau virus yang sudah mati ke dalam tubuh. Kalau ada reaksi tubuh terhadap kuman atau terhadap virus tertentu yang diberikan, reaksi paling umum kan terjadi demam. Demam itu kan proses di dalam tubuh untuk terbentuknya antibodi. Jadi ya itu demam yang wajar sebenarnya. Nah, makanya pada imunisasi tertentu orang tua diberikan edukasi dulu, misalnya imunisasi campak dan rubella, itu akan timbul demam. Demamnya timbul pada kapan? Kalau demam pada campak dan rubella itu tidak langsung imunisasi sekarang malamnya demam, biasanya ada jeda waktunya pada saat hari kedua atau hari ketiga. Tetapi kalau imunisasi DPT itu ya sekarang disuntik nanti malam bisa demam gitu. Jadi harus ada edukasinya biar orang tua tidak bingung, ini sebenarnya demamnya kenapa? Demam karena imunisasi atau demam karena sakit? Kalau demam ya prinsipnya kalau setelah imunisasi demam ya sama, penurun panas diberikan, sehingga perlu dilakukan kompres. Jangan panik dulu. Yang penting edukasi petugas sebelum dilakukan imunisasi, sehingga orang tua tahu apa yang harus dilakukan setelah imunisasi. Setelah imunisasi itu dari rumah sakit sendiri tuh dikasih obat tidak dokter? Tidak ya dokter ya. Jadi kecuali tipsnya imunisasi tertentu yang misalnya saya sampaikan tadi campak atau rubella, kadang-kadang kita masih memberikan obat penurun panas supaya orang tua itu tenang jika terjadi demam di rumah, dia sudah ada persediaan obat itu saja. Kalau tidak demam ya tidak usah dikasihkan obatnya. Kalau vaksin MMR sendiri kan ada berita tuh dok, kalau bisa menyebabkan autis gitu dok. Itu berita yang benar atau gimana dokter? Menurut dokter Fatoni? Nah itu berita yang secara keilmuan itu berita yang salah, karena
yang melakukan penelitian sendiri itu sudah ini penelitiannya sudah dicabut gitu loh. Jadi penelitian terbaru setelah disampaikan oleh penelitian yang awalnya dibilang menyebabkan autis itu, sudah ada penelitian lanjutannya dilakukan oleh dengan cara yang benar, dan hasilnya tidak didapatkan hasil atau efek samping autis pada anak-anak yang diberikan MMR. Jadi itu ya itu hoax yang heboh di dunia kesehatan saat itu. Tapi ya itu kalau sudah terlanjur hoax itu kadang-kadang lebih mudah mempercayainya daripada menghapusnya. Kalau di masa pandemi ini dok ya, ada enggak sih dok imunisasi yang direkomendasikan dari rumah sakit gitu dok? Penambah imun atau seperti apa gitu dokter? Imunisasinya. Kalau imunisasi kan misalnya COVID itu kan termasuk salah satu influenza ya. Mungkin untuk umur-umur tertentu yang mempunyai resiko influenza lebih tinggi, ada baiknya diberikan vaksin influenza. Tapi kalau misalnya untuk vaksin COVID sendiri saya tidak berani, belum boleh berkomentar sekarang. Okay. Kalau yang beresiko terhadap influenza ya diberikan vaksin influenza tidak masalah, cuma untuk mencegah penyakit-penyakit yang mirip-mirip dengan COVID. Baik dokter, nggak terasa ya dok sudah 30 menit lewat sedikit. Ya dokter, terima kasih karena sudah menyampaikan di acara live Instagram kali ini. Tadi jadwal imunisasi di Rumah Sakit Bina tanggal berapa dokter? Hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa dan hari Kamis ya. Nah mungkin ibu bapak di rumah yang mau imunisasi anaknya bisa datang di waktu yang sudah ditentukan Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Saya ucapkan selamat sore. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap produktif. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.